Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah di pagi ini kita masih bisa melakukan jimit bersama. Materi yang akan kita sampaikan hari ini adalah tentang action plan. Setelah kita membahas kemarin tentang asesmen diagnostik, asesmen proses, asesmen penilaian, dan yang lainnya. Kita masuk ke materi selanjutnya tentang cakupan pembahasan action plan gitu Pak ya. Jadi action plan itu adalah rancangan aksi yang akan kita laksanakan atau rencana operasional yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan kita. Sebelumnya untuk memulai acara kita hari ini, mungkin ada yang bisa memimpin doa, Bapak, Ibu, Pak Aldi atau Pak siapa, Bu Nurul. Silakan. Ya, boleh saya, Pak. Ya, silakan Bu Nurul, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya di sini sebelumnya ya, mari kita berdoa untuk memohon kepada Allah, mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan kegiatan hari ini dimudahkan, dilancarkan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Di saya agak putus-putus Pak, mohon maaf Bapak Ibu kalau misalkan agak terganggu Pak. Hari ini Bapak Ibu saya akan coba share materi yang akan kita bahas hari ini. Kita coba dulu Pak ya sebentar. Saya akan coba materinya. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum, Pak. Sudah. Belum. Pak, lagi di jalan. Sudah, ya. Pak. Sudah. Sudah, Pak. Yang Pak, Bu? Udah. Iya, Pak. Sudah, Pak. Benar. Ini Bapak Ibu yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita diskusikan tentang action plan atau rencana operasional. Mungkin Bapak Ibu bisa dipahami atau mungkin apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu tentang action plan itu atau rencana operasional. Mungkin Pak Aldi atau yang lain yang bisa apa itu rencana operasional. Bu Pipit, silakan Bu Pipit. Saya Pak Ridwan. Ya, mangga Jadi, Pak. Bu, mangga Bu. Rencana pelayanan menurut saya ya, rencana pelayanan akan dilaksanakan nanti apa saja itu. Apa saja dituangkan dalam iya. Terima kasih Bu. Menurut saya. Bu. Yang lainnya mungkin? Iya. Saya, Terima kasih Bu. Ini kalau di saya agak putus-putus suaranya. Ya, mangga Bu Neni, mangga silakan. Ya. Kalau menurut saya, halo Bu Neni, ya, halo. Ayo, Bu. Ya. Kalau menurut saya, udah Bu. Action plan atau rencana operasional ini adalah sebuah rencana yang dituangkan dalam sebuah ini untuk kegiatan pelayanan ke depan, sehingga untuk melakukan atau melaksanakan pelayanan kita punya acuan. Itu barangkali pendapat saya. Acuan Pak ya, acuan Bu ya. Ya. Yang lain mungkin yang lain? Ya, Pak. Kalau menurut saya ya, action plan ini nantinya membantu proses pengembangan pelayanan di suatu satuan pendidikan ya. Jadi nantinya bisa direfleksikan ya kalau kita sudah memahami action plan ini. Iya, terima kasih Bu Nurul. Mungkin Bapak Ibu sekalian
dari ketiga pendapat ini bisa disimpulkan bahwa rencana operasional atau bahasa kerennya action plan adalah rancangan gitu Bu ya. Jadi rancangan besar yang akan kita praktekkan, yang akan kita laksanakan dalam durasi jangka waktu 1 tahun. 1 tahun gitu ya. Jadi langkah-langkah apa saja? Mungkin ini belum detail Bu ya. Jadi ini kalau menurut hemat kami ini adalah program kerja ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah program kerja. Mungkin kalau di materi pembelajaran yang lain ini disebutnya bisa ke prota atau prosem. Prota atau prosem atau mungkin juga silabus. Jadi itu mencakup rancangan besar dalam 1 tahun. Jadi mungkin kita akan masuk Bapak Ibu ke materi yang akan kita bahas yang hari ini. Nah ini Bapak Ibu cakupan materi yang akan kita bahas. Ayah Bapak Ibu, Sadayana, ada Bu? Pak? Halo? Ada. Halo? Ada Pak, ada Pak, Pak? ada. Ada Pak, ada. Nah ini muncul. cakupan materi yang akan kita coba diskusikan hari ini. Yang pertama adalah pengantar. Nah ini nanti pengantar itu isinya adalah tujuan, pengertian dan tujuan dari action plan itu apa. Yang kedua adalah komponen-komponen yang akan kita tulis, yang akan kita bahas, komponen apa saja yang nanti masuk ke dalam action plan. Yang ketiga mungkin nanti adalah contoh action plan-nya. Jadi Bapak Ibu nanti punya gambaran bagaimana action plan itu dibuat. Jadi nanti kita sama-sama diskusi bagaimana cara membuat langkah-langkah, kemudian pengertiannya apa, tujuannya apa. Nah kita akan coba diskusikan di hari ini Pak Bu. Kita masuk ke yang pertama Bapak Ibu tentang pengantar. Ada Bapak Ibu? Halo? Belum. Sudah. Sudah Pak. Sudah ada Pak, sudah Halo? ada. Ya. Ini yang pertama Bapak Ibu, ini mencakup 2 hal utama yaitu pengertian dan tujuan. Jadi pengertiannya apa itu action plan? Yang pertama action plan itu ternyata Bapak Ibu adalah ini tujuannya. Yang pertama adalah dalam membantu guru bimbingan dan konseling mencapai tujuan PK. Jadi action plan itu tujuan utamanya adalah membantu guru BK untuk mencapai tujuan BK. Nah ini digaris bawahi selama 1 tahun. Nah diperlukan rencana kegiatan yang memberikan panduan untuk penyusunan program tahunan dan semesteran. Artinya Bapak Ibu sekalian, action plan itu adalah rencana kegiatan yang kita buat, yang dibuat oleh guru bimbingan dan konseling untuk mencapai tujuan BK selama 1 tahun. Gitu Pak ya. Jadi action plan itu. Kemudian yang berikutnya, rencana operasional atau action plan itu bimbingan dan konseling merupakan rencana detail yang menguraikan tindakan-tindakan apa saja yang nanti kita perlukan untuk mencapai tujuan. Ini sebelum ke RPL Pak. Jadi RPL itu materinya ada setelah action plan kita buat. Mungkin kalau di mata pelajaran yang lain, di materi pelajaran yang lain, ini bisa disebut program tahunan, program semester, atau program kerja atau silabus sebelum kita membuat RPP kalau mata pelajaran yang lain. Kalau di BK namanya kan rancangan pelaksanaan layanan. Itu yang akan dibahas di topik berikutnya. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu akan kita diskusikan adalah tentang action plan ya. Jadi saya ulangi dari benang merah dari ketiga pendapat teman-teman kita yang tadi bahwa action plan itu dibuat dengan tujuan meringankan guru BK untuk memberikan panduan dalam menyusun program kegiatan tahunan atau semesteran. Atau mungkin Bapak Ibu bisa disebut silabus Bu ya, Pak. Kalau kita dulu itu namanya silabus mungkin ya, Bu ya. Iya. Ya Bu Nurul ya, gitu ya. Iya. Nah, dalam bimbingan dan konseling rencana kegiatan berisi tentang ternyata Bapak Ibu action plan itu mencakup rencana besar yang didapat dari hasil asesmen. Nah ini Bu, yang jadi kenapa materi ini berkesinambungan, karena materi yang sebelumnya kita bahas adalah tentang asesmen, tentang penilaian. Nah dari penilaian itu nanti dibuatlah rencana besar untuk memuat rancangan pembelajaran selama 1 tahun. Itu mungkin Bapak Ibu
tentang sedikit tentang action plan. Jadi mungkin kalau sekarang Bapak Ibu mendapat gambaran apa itu action plan. Kalau di mata pelajaran yang lain mungkin ini disebutnya adalah apa Bu tadi teh? Prota ya Bu ya. Prota atau prosem. Silabus bisa prota, bisa prosem, bisa silabus. Jadi rencana program kegiatan yang memuat 1 tahun full gitu Bu ya. Jadi kalau dulu kita namanya memang program program tahunan atau program semester. Itu Bapak Ibu tentang pengantar sedikit diskusi kita tentang action plan. Dari sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu atau masukan yang lain tentang action plan. Pak Aldi mungkin. Ya Pak Aldi, enggak? Halo? Pak Aldi? Iya Pak. Iya Pak. Yo, menurut Pak Aldi gimana? Apa yang sampai detik ini Pak Aldi pahami tentang action plan? Mungkin yang sudah dibahas sedikit, tujuan utama action plan itu untuk bimbingan yang bisa dipahami oleh Bapak. Karena Pak Aldi belum bicara ya Bu Neni ya, Bu Nurul. Iya. Coba Pak. Ya. Oke. Ya, menurut saya yang dari pengantar SMPN ini yaitu yang tadi yang baru saya pelajari dari punya Pak Ridwan, yaitu tentang kalau saya kan tadinya di pembelajaran jasmani dan rohani apa ya, apalagi ini dalam dalam bimbingan konseling kita baru tahu, apalagi kan kebiasaannya kalau kita di SPN yang biasa kita lakukan di olahraga itu cuman seperti RPP dan silabus. Nah ini kan ada pemasukan lagi tentang SPN dari bimbingan konseling, yaitu kan rencananya beda-beda ya Pak ya. Makanya dari standar kompetensi kemandirian siswa itu kita lihat beda dengan yang saya pelajari dari pembahasan pendidikan jasmani. Biasanya kan kita di lapang dengan gerak anak. Kalau ini kan kita dengan sikap anak di sekolah seperti apa. Seperti itu Pak. Iya. Terima kasih Pak Aldi. Ya mungkin Bapak Ibu semua dalam pertemuan kali ini memang sebagian Bapak Ibu mungkin yang bukan dari BK Pak ya, Bapak Ibu seperti Pak Aldi tadi yang punya background olahraga itu memang rada beda Pak. Jadi action plan ini memang khusus untuk BK. Jadi action plan ini atau yang dibahas di sini adalah tentang program tahunan, itu diambil dari dasarnya itu asesmen, baik asesmen proses, asesmen hasil, asesmen diagnostik atau dan sebagainya. Jadi setelah kita membuat asesmen, kita buatlah rencana besar untuk 1 tahun ke depan. Nah, nanti apa yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun itu Pak, atau minimal apa yang akan kita rencanakan dalam 1 semester. Mungkin Bu ini itu ya bisa dipahami Bu, Bapak Ibu sekalian. Bisa, Pak. Ya, Pak. Iya bisa Pak. Iya, halo Pak. Jadi itu Putus-putus. Iya, suaranya Putus-putus Pak. Action plan di BK. Jadi action plan itu rencana besar yang memahami alhamdulillah kita akan masuk ke pokok berikutnya, ke materi berikutnya, yaitu tentang komponen. Jadi Bapak Ibu dalam menyusun action plan diperlukan komponen-komponen yang perlu kita bahas. Nah di sini sudah Pak? Ada Pak? Ada. Halo? Ada Pak? Ada. Udah tampil ya? Tampil. Udah. Ini ada komponen-komponen acuan dalam kita membuat rencana operasional dalam bimbingan konseling atau dalam layanan kita. Bapak Ibu bisa baca di sini yang pertama adalah bidang komponen yang paling pertama adalah bidang layanan yang sudah dibahas
berisi tentang bidang layanan bimbingan dan konseling. Jadi layanan apa nanti yang akan kita berikan, itu kan berbeda Pak, Bapak Ibu, setahu saya bimbingan dan layanan yang akan kita berikan dari mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu perlu perencanaan yang matang. Itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah bidang layanan. Jadi bidang layanan itu berisi bidang layanan dan bimbingan atau konseling. Yang kedua, Bapak Ibu, yang harus dimasukkan dalam action plan adalah komponen yang kedua, yaitu tujuan layanan. Jadi Bapak Ibu, kita buat nanti tujuan layanan apa, yang isinya tentang apa. Tujuan layanan itu berisi tentang tujuan yang akan dicapai yang berbasis dari hasil asesmen. Bapak Ibu ya, jadi hasil asesmen itu jadi rancangan tujuan yang akan kita capai itu dapat kita laksanakan, dapat kita kerjakan dari hasil asesmen atau tugas perkembangan atau standar kompetensi kemandirian siswa. Komponen yang ketiga Bapak Ibu, yaitu komponen layanan. Komponen ini ada 4 yang menjadi komponen layanan. Yang pertama adalah layanan dasar, yang kedua adalah layanan responsif, yang ketiga adalah layanan peminatan dan perencanaan individual, dan yang keempat adalah dukungan sistem. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih sesuai dengan layanan apa yang tepat yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Mungkin itu ya Pak ya, penjelasan sedikit tentang komponen layanan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke yang keempat, komponen yang keempat, yaitu strategi layanan. Apa itu strategi layanan? Strategi layanan merupakan kegiatan atau strategi layanan yang dilakukan dan disesuaikan dengan komponen layanan. Contoh, misalkan untuk komponen layanan dasar, strategi layanan yang dapat dilaksanakan, misalkan apa Bu? Bimbingan klasikal. Sampai sini Bapak Ibu mungkin bisa ada masukan dari teman-teman yang lain dari ya klasikal Bu ya. Dari 4 komponen ini kan belum Bu ya. Jadi masih ada 6 lagi. Mungkin dari sini Bapak Ibu bisa memberi masukan atau apa yang dapat kita diskusikan gitu Bu. Ayo Bu, bangga Bu Deni. Ya. Kalau terima kasih ya sebelumnya pada Bapak yang ya, bangga Bu. Ya. Saya hanya memberikan tambahan saja ya untuk bidang layanan ya, bangga, Bu. Supaya tidak mengkaburkan ini informasi, diisikan aja bidang layanan itu termasuk apa saja, misalkan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Itu ditambahkan Bu aja. Neni sehati sama saya. Itu bidang layanan yang 4. Ya, siap Bu Pipit. Ya, jadi bidang layanan itu, jadi memang betul Bu kata Ibu Neni. Jadi bidang layanan itu ya nanti kita masukkan Bu, bidang apakah itu bidang layanan sosial Bu ya, atau yang lain misalkan. Tuh, yang lain mungkin yang lain Bu, Bapak Ibu. Yaitu yang di strategi layanan, yang di komponen layanan itu dalam layanan dasar ya, itu Bu Pipit. Layanan individual, layanan bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, yang itu termasuknya ke situ Pak. Ya, yang termasuk ya nanti yang komponen layanan itu, misalkan ini Ibu mau layanan responsif, nanti yang spesifikasinya nanti Ibu bisa masukkan ke sini Bu. Itu mungkin Bu ya. Iya. Halo, Bu Pipit? Iya. Iya, Bu. Iya, Pak. Ya, gitu. Ya, betul, Kita Pak. lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ini komponen yang ke-5 ya. Komponen yang ke-5. Ada Bu, Pak? Belum. Udah ada Pak. Iya Pak. Belum? Sudah Pak, sudah. Ini loncat Pak sebentar.
Nah, ini layanan yang ke komponen, ini komponen yang kelima yang akan kita masukkan ke action plan kita, Pak. Jadi nanti dapat Ibu bayangkan sebetulnya bagaimana action plan itu dibuat. Jadi berarti ini harus ada 10 kolom, Bu, ya. Kalau bisa digambarkan, Bu, sebelum ke sampel misalkan, Bu. Jadi ini kan layanan action plan itu nanti kan kita buat. Kita bisa bayangkan bahwa action plan itu bentuknya hampir mirip mungkin kalau dulu prota, prosem atau silabus gitu. Jadi itu akan mencakup rencana besar kita dalam melaksanakan kegiatan layanan BK untuk 1 semester atau 1 tahun nanti. Yang kelima komponennya, komponen utama yang kelima adalah tingkat kelas yang akan mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Mungkin Bapak Ibu nanti karena ini baru berarti kita akan melaksanakan layanan pasti semuanya di kelas 7. Bapak Ibu ya? Halo? Ya. Bapak Ibu ya di kelas 7 ya? Betul. Jadi ini kan pelatihan ini difokuskan pada kelas 7, kemudian nanti kan kita IHT. IHT itu jadi kita sebagai fasilitator untuk menyampaikan ke teman-teman yang lain dengan kelas yang berbeda, itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih nanti pilihannya kan cuma kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Jadi layanan yang tepat untuk di kelas 7 itu apa nanti. Nah Bapak Ibu kita masuk ke yang ke-6, materi. Jadi materi itu berisi tentang tema atau topik materi yang akan dibahas untuk mencapai tujuan. Jadi Bapak Ibu materinya dimasukkan nanti di kolom materi tentang materi apa nih yang misalkan yang akan kita sampaikan dari materi mulai materi A sampai Z tentang dari mulai contoh misalkan semester 1 kalau materinya adalah apa Bu Neni, materinya tentang aspek yang dinilai di kelas 7 itu tentang berakhlak mulia. Motivasi. Jadi belajar. Tinggal nanti di kolom ini kita akan masukkan tentang kelas gitu, baik kelas itu kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Nah, kita masuk ke komponen yang ke-6, komponen yang ke-7 Pak ya Bu ya. Bapak Ibu, komponen yang ke-7 Pak ya. Ya, yang ke-7 adalah metode. Metode adalah jadi bagaimana berisi tentang teknik. Jadi metode itu nanti berisi tentang teknik atau strategi kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang akan kita lakukan. Jadi metode apa nih yang paling tepat atau strategi kegiatan layanan apa yang paling tepat yang akan kita berikan untuk peserta didik kita. Yang ke-8 Bapak Ibu adalah berisi tentang alat dan media yang akan digunakan, misalkan PowerPoint, kertas kerja, bisa Google Meet, gitu Bu ya, bisa Google Meet atau bisa media yang lain yang dapat membantu keterlaksanaannya layanan kita. Apalagi di situasi pandemi sekarang menuntut untuk menggunakan IT sebagai pembantu utama untuk kita dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Yang ke-8 Bapak Ibu adalah alat dan media. Itu sudah Pak ya Bu ya? Sudah ya? Sudah. Evaluasi Pak. Sekarang evaluasi Pak ya. Jadi evaluasi isinya adalah berisi jenis dan alat evaluasi yang digunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan layanan. Jadi jenis dan alat evaluasi apa yang akan kita gunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan layanan tersebut. Yang terakhir Bapak Ibu, komponen dari action plan kita adalah ekuivalensi atau berisi penyertaan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan jumlah jam. Mungkin kalau dulu ekuivalensi itu namanya adalah atau yang ini Bu yang 2 jam pelajaran gitu, 1 kali 24 setara dengan gitu Pak. 1 kali 40 menit. Jadi waktu Bu ya berarti. Jadi yang komponen yang ke-10 itu waktu Bu ya. Jadi waktu itu jadi waktu misalkan kalau BK itu kan 1 kali 40 menit Bu ya kalau di SMP Bu ya. Jadi SMP itu 1 kali 40 menit
Jadi kita rancang misalkan materi ini, layanan ini digunakan waktunya misalkan cukup nih 1 kali 40 menit, atau misalkan ini harus 2 kali pertemuan, berarti kan 2 kali 40 menit. Mungkin dari 10 komponen ini Bapak Ibu sekalian ada yang bisa ditambahkan. Jadi kita review Pak ya. Jadi yang pertama komponen yang paling utama itu ya bidang layanan, tujuannya apa, komponennya apa, strategi layanannya, kemudian yang kelima adalah kelasnya berapa, materi yang mau disampaikannya apa, metode atau teknik bimbingan dan counselingnya apa, alatnya, evaluasinya seperti apa, dan ekuivalensinya. Mungkin Bapak Ibu sampai sini bisa kita tergambar misalkan bentuknya seperti ini nih. Cara membuatnya seperti ini karena komponen-komponen ini sebetulnya dijadikan acuan dasar bagaimana cara kita merancang action plan kita dalam kurun waktu 1 tahun. Minimal Bu ya Bapak Ibu, action plan ini dirancang 1 semester. Lebih baik mungkin Bapak Ibu membuat action plan ini untuk 1 tahun. Jadi untuk 1 tahun. Jadi kita punya action plan nih 1 tahun gitu. Dasarnya yang tadi adalah asesmen Bu, yang sudah dibahas sebelumnya, baik itu asesmen diagnostik, asesmen proses, dan asesmen hasil. Mungkin dari sini Bapak Ibu bisa menambahkan atau bisa berdiskusi tentang apa gitu. Jadi di komponen ini, Pak. Ini jadi sebagai acuan Pak ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah acuan dasar bagaimana cara kita membuat action plan ini, rencana aksi ini. Jadi kalau kita kan dalam proses belajar mengajar harus ada aksi, harus ada punya plan, punya rencana. Apa yang akan kita sampaikan, jadi rancangan. Jadi rancangan besar itu ternyata kalau di BK dengan situasi sekarang harus kita pintar merancang bagaimana rancangan itu bisa terlaksana dengan tujuan yang bisa kita hasilkan sesuai dengan keinginan kita Pak. Tentunya Pak, Bapak Ibu harus dipahami tentunya sesuai dengan kondisi dan situasi peserta didik. Mungkin Bapak Ibu yang bisa didiskusikan dari komponen ini, mungkin komponen ini jadi acuan dasar Bapak Ibu ya. Jadi ke 10 komponen ini yang harus dituliskan, dipraktekkan di dalam membuat rencana aksi. Mungkin dari Bapak Ibu ada masukan tentang komponen ini Bapak Ibu? Ya, saya Pak. Mangga Bu Nurul. Tambahan ya mungkin ya dari saya. Setelah saya memahami tentang ke-10 komponen ini, memang ke-10 komponen ini sangatlah penting dan berkesinambungan ya. Tidak boleh ada yang tidak ada gitu ya. Tapi untuk memudahkan perencanaan atau perancangan komponen-komponen ini, kita buat matriks ya Pak. Iya betul Bu. Betul. Ya. Nanti kita pada saat perancangan tersebut bisa memudahkan untuk pengerjaannya. Ya, terima kasih, mungkin itu yang dapat saya pahami mungkin dari penjelasan Bapak. Ya. Terima kasih Bu Nurul. Saya setuju memang rancangannya kita buat matriks Bu ya. Jadi untuk memudahkan, jadi kita memang harus buat matriks dulu. Mungkin yang lain Bapak, Pak Aldi, Bu Pipit, Bu Neni, monggo. Bu Pipit. Ya, Pak Ridwan. Jadi setelah melihat 10 komponen ini, jadi dari action plan itu kita akan sangat mudah dalam membuat RPL, Pak. Dari di sini betul Bu. Iya. Dan kalau di benar Bu. Jadi hanya saja itu Pak, ya. Benar Bu. Jadi kan betul kata Bu Pipit, betul kata Bu Nurul. Kita untuk memudahkan ini kita buat matrik ya, buat matrik dulu. Kemudian kalau sudah matrik itu dilaksanakan, kita tinggal masukkan ke rencana besar ini. Kalau rencana besar ini sudah selesai, action plan ini sudah selesai, itu untuk pembuatan RPL itu memang gampang Pak. Jadi pembuatan RPL itu kan setelah ini Pak, setelah action plan ini dibuat, makanya disebutnya kalau dulu kan prota, prosem,
sebagai program kerja kita dalam durasi 1 tahun atau 2 semester. Atau misalkan cukup aprosem, berarti yang kita buat action plan itu hanya 1 semester, Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi 1 semester berarti. Nah, yang akan kita laksanakan untuk 1 semester itu sudah kita rancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang akan kita inginkan dengan hasil yang mudah-mudahan dapat kita dengan hasil baik misalkan. Yaitu ya action plan-nya yang harus kita buat matang, karena RPL itu kan kita buat per pertemuan. Ya Bu ya. Jadi kalau RPL itu kan di mata pelajaran yang lain rencana pelaksanaan pembelajaran gitu. Kurang lebih gitu Bu ya. Jadi kan kita itu rencana pelaksanaan layanan itu, nah cara pembuatannya memang diambil dari action plan yang ini. Itu rencana aksinya yang ini Bu, yang kita ambilnya, rencana operasionalnya. Jadi yang akan kita sampaikan itu apa gitu. Kemudian nanti dituangkan secara spesifik adalah dalam RPL. Mungkin itu Pak, Bapak Ibu bisa dipahami Bu ya, bisa Bisa Pak. Ya, Bisa. Bisa Pak. Mungkin dari saya tambahan. Ya, silakan Pak Ali. Mangga Pak Ali. Kalau saya nanti kan ini emang komponen 10 ini emang benar-benar besar sekali buat kita menuju ke RPL ya Pak ya. Nah, iya benar. Jadi ini komponen utama mungkin Pak ya. Peran utama dan kita sebagai guru BK itu untuk pegangan kita setiap setiap semester untuk rapat guru kita sudah ada pegangan seperti ini Pak. Jadi biasanya kalau RPP atau silabus betul, itu kita penyampaiannya di awal. Tapi kalau yang RPL yang kita buat dari bimbingan konseling ini, kita komponen ini kita akan bagikan pas akhir semester. Dan kita sudah punya pegangan. Bukan Pak Ali. Bukan. Jadi seperti apa Pak? Bukan gini, bisa saya luruskan Pak. Iya. Bisa saya luruskan Pak Ali sedikit. Jadi komponen ini dibuat untuk action plan atau rencana operasional ini. Kalau mata pelajaran yang lain mungkin namanya prota Pak ya. Pak Ali bisa dipahami prota. Ya prota. Jadi program tahunan, program semester. Bisa nambah. Nah ini prota ini, mangga Bu Deni mangga. Ya, maksudnya begini. Tidak untuk setiap mata pelajaran yang lain. Jadi action plan ini juga ya Pak, kalau menurut ini pendapat saya, ini disimpan di awal tahun ajaran yang namanya juga rencana gitu ya. Bisa untuk 1 semester, bisa rencana untuk besar, 1 tahun betul, Bu. Ke depan gitu ya, bisa diinikan. Jadi kalau kita mau membuat RPL, maka acuannya ke sini. Itu barangkali. Betul. Bu. Oh ya, paham Bu, paham. Iya, betul Bu. Ya, paham. Itu Pak Adi, betul kata Bu Deni, bahwa action plan ini menjadi acuan dasar untuk membuat RPL. Jadi memang action plan ini harus dibuat di awal pelajaran gitu, awal tahun pelajaran. Nah, action plan ini kita harus sudah kita siapkan di tahun awal pelajaran. Jadi ketika membuat RPL, inilah yang jadi acuan. Makanya tadi disebutnya action plan ini atau rencana aksi kita, rencana operasional. Ini yang direncanakan yang jadi acuan utama untuk membuat rencana pelaksanaan layanan. Itu mungkin Bu Neni ya yang bisa kita tarik benang merahnya. Bahwa action plan ini dijadikan acuan untuk membuat RPL gitu Bu ya. Gitu. Jadi kita sepakati betul memang yang saya pahami juga sama. Jadi action plan ini dibuat untuk memudahkan kita dalam membuat RPL. Jadi makanya action plan ini dibuat di awal tahun pelajaran. Jadi bisa mencakup betul Pak Aldi. Jadi dalam 1 tahun pelajaran itu kita sudah siapkan sedemikian rupa rencana operasional kita dalam 1 tahun atau minimal dalam 1 semester, apa yang akan kita kerjakan. Nah, ini program kerjanya. Jadi program kerjanya yang ini yang jadi sumber utama sebetulnya untuk kita bisa melaksanakan program kita sehari-hari gitu Pak. Jadi
dibuatkan Iya, Pak. ini gitu. Itu Pak ya? Siapa? Itu Bu Neni Iya, ya? Pak. Mengerti, Pak. Nah, Bapak Ibu, kalau ini kita sepakat Bapak Ibu bahwa action plan ini yang pertama ada 10 komponen. Jadi tujuannya jelas, memang ini dibuat sebagai rencana operasional kerja kita dalam membuat layanan untuk peserta didik kita dalam durasi 1 tahun atau minimal 1 semester gitu. Jadi ini yang terakhir yang akan kita diskusikan, Bapak Ibu, saya sudah buat contoh Pak ya, contoh dari action plan. Enggak Pak? Ada Pak? Bapak Ibu halo? Ada Pak. Ada Pak. Halo? Bisa dibesarkan sedikit aja Pak. Ada Pak? Bu? Ada Pak. Ada Bu? Pak. Ada. Digedein sedikit Pak, Ini mohon, kata Bu Pipit. mohon maaf nih, agak jelas. Gede Bu Pipit? Halo? Ya, Ya, Halo? Pak, sudah jelas. 10 yang itu Cukup, Bu? 10 kolom berarti gitu ya Pak ya? Iya, ini yang dinamakan matris Iya. ya, Bu. Nah, ini contoh action plan yang dibuat Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi di awal kita bilang ada yang bilang program tahunan, program semester atau silabus, memang bentuknya seperti itu. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat, ini yang pertama tadi ini adalah komponen Bapak Ibu. Komponen yang pertama adalah bidang layanan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal dipilih mau layanan bidang pribadi apa yang akan kita berikan untuk anak. Bisa layanan pribadi, bisa sosial, bisa layanan belajar atau karir. Itu Bapak Ibu ya. Halo, bisa dipahami Bapak Ya. Ibu? Halo. Ya, siap, Pak. Putus-putus, Ya, Pak. Ah, Pak. putus-putus ya. Nih, jadi ini sudah jadi contoh Pak action plan yang akan kita buat dalam 1 tahun. Yang kedua adalah tujuan layanan. Ini tujuan layanan Pak Bapak Ibu, kita buat tujuan layanannya apa? Misalkan ini siswa mampu memahami diri sendiri. Ini untuk layanan bidang pribadi. Nah, apa komponen layanannya? Ini masuk ke komponen layanan apa Bu? Dasar ya. Dasar. Strategi layanannya adalah bimbingan klasikal, kita sasarannya adalah misalkan kelas 9, materinya tentang ini, tipologi kepribadian MBTI, kuema saha si urang teh, siapa saya itu gitu. Metode penyampaiannya kita ceramah, diskusi, medianya adalah slide PowerPoint dan video, evaluasinya siswa dapat mengidentifikasi kecenderungan kepribadiannya. Nah, ini kompetensinya. Atau kita itu jam kalau dulu ya waktu di sini biasanya. Ya. 2 kali 40 menit. 40. Mungkin dari gambaran ini Bapak Ibu insya Allah bisa membuat action plan untuk mempermudah kita membuat RPL. Itu mungkin Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau bisa kita diskusikan atau ada tambahan atau hal lain yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Monggo Bu, Ya, sebelum Pak. kita tutup. Ini Pak. Ya, Mangga, terima Bu kasih. Pipit. Bahasan yang ini menarik sekali. Sebenarnya sudah ada gitu ya, saya program tahunan, semester, kemudian action plan ini, tapi tadinya saya tidak mengerti. Tapi Kak, sekarang setelah penjelasan ini, berarti untuk ini action plan itu ya. Jadi saya lebih memahami gitu. Nah, itu Bu yang terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pipit. Jadi action plan itu memang betul tadi sudah kita bahas kata Bu Neni, kata Bu Nurul, Ibu Pipit bahwa action plan itu kalau dulu prota atau prosem ya. Jadi ini rencana besar kemudian dibuat di awal tahun untuk lebih mudah pelaksanaan kita harian gitu Pak. Jadi cukup Bapak Ibu ya, materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sebelum ditutup Bapak Ibu mohon maaf kalau misalkan apa yang saya sampaikan hari ini kurang jelas, terutama dalam ini jaringan Pak ya, jadi putus-putus. Jadi mungkin yang ini insya Allah memberi gambaran yang jelas untuk kita bagaimana cara kita membuat action plan gitu Pak ya. Jadi untuk Bapak Ibu untuk mempermudah dalam membuat RPL. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Halo Bapak Ibu, halo masih ada? Iya Pak. Halo? Ya Pak. Ada Pak. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang berkah untuk semua. Kita tutup Bapak Ibu. Terima kasih. Salam untuk semua. Semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa lab semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.